di dalam kitab suci? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Lagu tadi merupakan kisah tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, teman-teman, sebelum saya menceritakan, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama lengkapku Eliana Armelian Sutejo. Aku kelas 5, SD Pangudi Luhur Santo Timotius 2 Surakarta. Dan aku juga aktif di Sanggar Seni Rumah Nafsikira. Dahulu ada seorang peternak yang kaya raya. Dan peternak tersebut mempunyai 2 orang putra. Sebut saja si sulung dan si bungsu. Pada suatu hari, tanpa diduga, berkatalah si bungsu kepada ayahnya. "Ayah, jika memang ayah mencintai aku, maka bagilah harta warisan untukku, dan aku akan segera pergi jauh." Karena besar kasih seorang ayah kepada anaknya, maka ayahnya memberikan warisan tersebut kepada mereka, meskipun diliputi dengan rasa sedih. "Anakku, aku akan memberikan warisan bagianmu." Setelah mendapat warisan dari ayahnya, pergilah si bungsu ke negeri orang dengan membawa harta tersebut. Di sana, si bungsu berfoya-foya. Dan pada akhirnya, uang warisan tersebut pun habis. Dan si bungsu pun mulai kelaparan. Lalu ia bekerja sebagai penjaga babi milik orang kaya di negeri itu. Saking laparnya teman-teman, si bungsu sampai ingin memakan ampas makanan babi. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikannya. Setelah menyadari keadaan si bungsu, berkatalah si bungsu, "Betapa banyak orang upahan ayahku. Mereka berlimpah makanan, tetapi aku di sini kelaparan dan menderita." Lalu si bungsu berjalan pulang ke rumah ayahnya. Dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan tergeraklah hati oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan si bungsu, lalu merangkul dan mencium dia. Berkatalah si bungsu kepada ayahnya, "Ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap ayah. Aku tidak layak disebut sebagai anak ayah." Tetapi berkatalah ayahnya kepada salah satu pelayannya, "Bawakanlah jubah, cincin, dan sepatu terbaik, dan kenakanlah kepada anakku. Sembelihlah anak lembu yang tambun, dan mari kita berpesta, sebab anakku yang hilang
telah kembali dengan selamat. Si sulung sedang perjalanan pulang ke rumahnya. Dan ketika ia sudah dekat, ia mendengar bunyi seruling, nyanyian, dan tari-tarian. Lalu berkatalah si sulung kepada salah satu pelayannya, "Ada apakah ini? Kenapa ada pesta di rumah ini?" Jawab pelayannya, "Adikmu, Tuan, adikmu telah kembali dengan selamat dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena itu, pesta ini sangat meriah, tuanku." Si sulung yang mendengar itu sangat marah. Dan si sulung tidak mau masuk ke dalam rumahnya. Lalu keluarlah ayahnya dan memanggil si sulung. Berkatalah si sulung kepada ayahnya, "Ayah, sudah lama aku melayani ayah dan belum pernah sekalipun aku membantah perintah ayah. Tetapi sekalipun saja ayah tidak pernah memberikanku seekor anak lembu untukku, biar aku bisa nikmati bersama teman-temanku. Tetapi baru saja anak ayah yang telah menghabiskan harta warisan ayah untuk berfoya-foya, dan ayah memberikan seekor anak lembu yang tambun untuk dia." Sambil memeluk dengan penuh kasih sayang, sang ayah berkata kepada si sulung, "Anakku, engkau selalu bersamaku, dan semua milikku adalah milikmu. Patutlah kita bersyukur, karena adikmu yang hilang telah kembali dengan selamat." Nah, teman-temanku semua, begitu ceritanya. Sekarang aku mau bertanya nih. Teman-teman pernah tidak berbuat salah kepada teman kalian? Kalau aku pernah loh. Waktu itu aku pernah meminjam buku catatan milik temanku dan tidak sengaja buku itu sobek. Dan akhirnya aku dimarahi oleh temanku. Kalau berbuat salah kepada mama, pernah tidak? Kalau aku juga pernah loh. Waktu itu aku pernah menunda pekerjaanku dan akhirnya aku telat mengirimkan. Dan aku ditegur oleh mama dan bapak guru deh. Satu lagi ya teman-teman, kalau berbuat salah kepada Tuhan, pernah tidak? Aku pernah. Waktu itu aku lupa berdoa sebelum tidur. Nah, yang terakhir ya, menurut teman-teman, Tuhan marah nggak sama aku karena aku lupa berdoa sebelum tidur? Jawabannya tidak, teman-teman. Tuhan tidak pernah marah kepada kita. Buktinya, aku bangun masih dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dari cerita tadi, si bungsu diumpamakan seperti kita manusia yang masih punya salah dan dosa. Dan ayah adalah Tuhan yang maha baik, yang selalu mengampuni setiap dosa kita manusia. Bapak, Ibu Dewan Juri dan teman-temanku yang terkasih, itulah cerita si bungsu yang berani bertobat. Semoga hikmat yang sama dapat kau petik untuk masa depanmu berbagi cinta dengan sesama. Seperti yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-temanku yang terkasih. Berkah dalam.